Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Vatikan sudah menggelar konklav untuk memilih paus baru pada Rabu kemarin di Kapel Sistina, Vatikan. Proses ini digelar setelah Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Dunia, wafat pada Senin 21 April lalu. Mari kita ulas infografisnya, pemirsa, dalam mengenal konklav lebih dekat. Pertama-tama kita akan pahami terlebih dahulu apa itu konklav. Jadi konklav ini adalah pertemuan tertutup para kardinal Gereja Katolik Roma untuk memilih paus yang baru, yaitu pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Istilah konklav ini berasal dari bahasa Latin, yaitu cum clave, yang berarti dengan kunci, merujuk pada proses yang berlangsung. Ini secara tertutup dan terkunci di Kapel Sistina, tepatnya di Vatikan. Dan kalau kita bicara pesertanya, pemirsa, ternyata konklav 2025 ini mencatat sejarah sebagai konklav dengan jumlah kardinal pemilih terbanyak, yaitu sebanyak 133 kardinal akan berpartisipasi dan akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan paus yang baru. Sebenarnya menurut konstitusi dari Gereja Katolik di katedral, jumlah maksimal kardinal pemilih dalam konklav itu biasanya 120. Namun Paus Fransiskus selama masa kepemimpinannya menunjuk lebih dari 120 kardinal yang berusia di bawah 80 tahun sehingga jumlah kardinal pemilih melebihi batas tersebut. Berikutnya kita akan melihat bagaimana pentingnya konklav. Apa sih yang membuat konklav ini begitu penting? Yang pertama, konklav ini menentukan pemimpin rohani tertinggi. Konklav memilih paus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang berperan sebagai penerus Santo Petrus, gembala umat Katolik sedunia, dan kepala negara Vatikan. Tanpa konklav, tidak ada mekanisme resmi dan sah untuk menentukan pemimpin ini. Dan yang kedua, menjamin legitimasi dan kesatuan gereja, pemirsa. Dengan aturan yang ketat dan tradisi yang konsisten selama berabad-abad, konklav menghasilkan pemimpin yang diakui secara sah oleh seluruh gereja, dan ini mencegah perpecahan dan memperkuat kesatuan umat Katolik secara global. Yang ketiga, menjaga independensi dari pengaruh politik. Konklav dilangsungkan dalam isolasi ketat agar para kardinal dapat bermusyawarah dan berdoa tanpa tekanan politik, ekonomi, atau media. Ini menjamin bahwa pilihan paus bersifat spiritual dan bukan hasil kompromi duniawi. Dan yang keempat, melanjutkan tradisi apostolik. Jadi melalui konklav, gereja melanjutkan suksesi apostolik, yaitu pewarisan kepemimpinan dari para rasul, khususnya Santo Petrus, secara tidak terputus, memperkuat otoritas dan akar sejarah gereja. Dan yang kelima adalah menyampaikan simbol kesakralan kepada dunia. Konklav tidak hanya peristiwa administratif, tapi juga ritual yang penuh simbolisme dan doa. Dunia menyaksikan sebagai momen iman yang mengingatkan pada nilai spiritual dalam pemilihan pemimpin sejati. Dan itulah tadi mengenai pentingnya konklav, pemirsa. Lalu apa sih tanda-tandanya jika paus baru nanti sudah terpilih? Jadi kita akan melihat untuk proses pemilihannya terlebih dahulu ya. Nah, prosesnya ini sebenarnya cukup panjang. Yang pertama, para kardinal berkumpul setelah kematian paus atau pengunduran diri dari paus. Dan kemudian akan ada misa dan pertemuan awal. Lalu para kardinal ini dikunci di Kapel Sistina untuk memulai pemilihan. Nah, semua komunikasi keluar dunia ini akan diblokir, pemirsa. Tidak ada lagi yang namanya telepon, internet, ataupun media. Benar-benar terkunci dan tertutup. Dan berikutnya, pemungutan suara bisa dilakukan hingga 4 kali sehari. Berikutnya masih dengan proses pemilihan, kardinal ini nanti akan menulis nama pilihan mereka di surat suara dan memasukkannya ke dalam sebuah piala emas yang ada di altar. Kemudian suara itu nanti dihitung oleh 3 kardinal khusus dan diperlukan mayoritas 2/3 untuk nanti memilih paus yang baru. Setelah tiap putaran, surat suara ini akan dibakar. Ini benar-benar untuk menjaga ya bagaimana kerahasiaan yang ada di sini. Nah, itu tadi. Nah, kemudian bagaimana nanti tandanya jika paus baru ini sudah terpilih? Jika belum ada paus, pemirsa, maka asap hitam ini akan masih muncul dari cerobong. Dan nanti jika sudah ada paus baru terpilih, asap putih mengepul, tanda dunia bahwa paus baru ini telah terpilih. Lalu bagaimana sekarang proses penerimaan dan pengumuman dari paus baru yang terpilih? Jadi kandidat yang terpilih nanti ditanya terlebih dahulu apakah akan menerima pemilihan ini. Jika menerima, ia akan memilih nama kepausannya. Ia lalu akan mengenakan jubah putih paus, muncul di balkon Basilika Santo Petrus, dan kardinal dari
protodiakon akan mengumumkan habemus papam, artinya kita memiliki paus. Dan paus baru akan langsung memberkati umat dan dunia atau bisa disebut dengan urbi et orbi. Kalau begitu pemirsa, siapa saja sih kandidat kuat paus baru yang akan terpilih nantinya? Disebut-sebut ada sejumlah kandidat, kita akan jabarkan beberapa profil dari kandidat tersebut. Pertama, kandidat kuat yang pertama adalah Kardinal Pietro Parolin yang berasal dari Italia. Nah, Kardinal Pietro ini merupakan sekretaris negara Vatikan dan dikenal sebagai diplomat ulung dan dianggap sebagai penerus alami kebijakan moderat Paus Fransiskus. Ia diperkirakan memiliki sekitar 40 suara awal dalam konklav. Yang kedua, pemirsa, ada Kardinal Matteo Zuppi yang juga berasal dari Italia, merupakan uskup agung Bologna dan presiden konferensi wali gereja Italia, dan ia dikenal karena pendekatan pastoralnya yang progresif dan keterlibatannya dalam mediasi konflik. Berikutnya pemirsa, kandidat yang ketiga adalah Kardinal Luis Antonio Tagle yang berasal dari Filipina dan mantan uskup agung Manila. Ia kini menjabat di dikastri untuk evangelisasi Tenggel dan dikenal karena kedekatannya dengan kaum miskin dan semangat reformasinya. Ia dijuluki Fransiskus dari Asia, meskipun beberapa analis menilai dukungannya di antara para kardinal masih terbatas. Yang keempat, pemirsa, ada Kardinal Peter Erdo. Nah, ini merupakan uskup agung dari Budapest dan dikenal karena pandangan teologisnya yang konservatif, namun juga dihormati oleh kalangan yang lebih liberal, menjadikannya kandidat kompromi potensial dan juga salah satu kandidat kuat yang akan terpilih sebagai paus. Nah, itulah tadi pemirsa 4 profil kandidat kuat sementara ini. Dan tentunya kita berharap siapapun yang terpilih semoga akan tetap bisa meneruskan kesederhanaan, keterbukaan, dan kegencaran akan kedamaian dunia serta penindasan yang disuarakan oleh Paus Fransiskus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.